podcast Hayu. Oke, kali ini gua sama Alwi udah kedatangan narasumber nih. Namanya Reko. Iya, Reko. Sebelum kita perkenalan ke Reko dulu, kita mau ngebahas tentang podcast tentang apa sih nih, Pi? Kita akan ngebahas tentang podcast pendidikan hybrid di masa pandemi. Dan di masa pandemi berarti ya. Sebelum ke hybrid kita bahas dulu tentang pendidikan di masa pandemi. Reko, pendidikan yang lagi lu ambil di masa pandemi ini kalau boleh tahu gua apa sih? Kuliah? Kuliah aja nih ya. Gak ada yang lain? Gak ada. Gak ada. Kursus gitu atau Gua gimana? gak minat buat kursus. Gak minat buat Iya. kursus ya. Kuliah juga udah pusing nih ya. Kuliah aja udah mandek kan otak. Ya, apalagi masa pandemi gini kan kuliah, Jelas. pusing banget. Terus gue mau tahu dong sebelum ngebahas tentang hybrid perkuliahan, gue mau nanya sebelum situ perkuliahan lu sama masa pandemi itu gimana sih? Mogok ya, mandek. Ya pokoknya gak masuk aja dah. Gak masuk ya? Iya. Yang buat salah di mandetnya itu apa sih gitu? Karena gue gak bisa belajar Zoom, ngerti gak? Gue tuh belajar harus ada face to face. Oh gitu, ketemu muka tatap Iya. muka dosen jelasin gitu ya? Tapi gak ada kesibukan lain bikin mandat. Banyak lah. Kayak komunitas, dunia yang gue apa ya, hobi gue lah. Kayak sporter gitu. Aktif gitu. Aktif gue, komunitas. Tapi itu keganggu sama pendidikan lu malahan? Iya, jadi Aduh. berbalik ngeganggu tentang apa ya, karir gue lah. Kan bisa sebut karir kan, ya kan? Bisa sih, betul. Terus selain itu gitu, kalau kesah lu gitu di pendidikan masa pandemi ini, lu kuliah masuk tahun kapan sih? 2020 ya? 2020 ya, 2020 berarti awal-awal pandemi banget. Itu gimana sih lu kesah lu tentang di pandemi ini? Gue bosen sih, Bosan ya? bosen gue. Yang tadinya gue selama apa ya, sekolah ya, Heeh. gue yang harus bangun pagi terus Betul, kan betul. setiap hari. Betul. Jadi kuliah seenaknya gitu, ngerti Iya, gak? sih, benar. Terus yang lain gitu kayak dosennya ribet gitu atau gimana, lu ada keluh mungkin. kesah juga mungkin? Kalau kesah gue tugasnya terlalu banyak ya. Banyak ya? Beda sama yang baru masuk gitu. Tapi kan angkatan lu baru pas pandemi nih. Banyaknya gimana kalau gue boleh tahu nih? Banyaknya gimana maksudnya? Tugas-tugas yang menurut lu banyak gitu. Ya seminggu tuh bisa ada beberapa tugas gitu, Ay. Oh, Jadi gua gak bisa ngebagi waktu gitu. Biar efisien kan kita tugasnya kan. bukannya karena adanya tugas itu buat pengganti masuk kuliah yang biasa lu setiap hari bangun pagi ya, bangun pagi berangkat. Ini lu cuma ngerjain tugas di rumah tanpa harus kemana-mana gitu. Bukannya itu enak ya? Kembali lagi, Ay. Mau kembali lagi? Gua gak bisa. Gak bisa ya? Gua harus. Ya jadi gua tuh orangnya harus gimana ya? Kumpul tapi gak nyontek, ngerti gak? Jadi kalau gua gak ngerti langsung bisa nanya ke teman gua. Oh, ngerti, Nanti gua ngerti, langsung ngerti. nangkep kayak gitu. Ngerti. Selama gua sekolah gitu sih. Coba gitu sendiri. Gua semester 1 alhamdulillah ya. Gua sering lah sendiri. Tapi kesini kan makin bosen. Kapan sih pandemi ini beres? Nah, Kalau betul lu semester berapa sih sekarang? semester 3 gua. Semester 3 lu ya sekarang. Terus gimana nih di semester 3? Makin males kah apa gue makin semangat pengen masuk kuliah, gue pengen Gimana ya gua? Makin mogok sih. makin mogok. Bukannya sekarang udah ada ini ya, apa namanya? Hybrid itu. Gak ngikut gua. Gak ngikut lo. Jadi kalau misalkan ada kuliah offline nih, kayak datang ke kuliahan, kalau nggak salah datang ke kuliah langsung ya, ke kampus langsung ya. Itu kan bukannya bikin lo semangat gitu buat datang. Ih anjir gue mau kuliah gitu, mau datang gitu. Cuman pengalaman gue ya selama kuliah cuman sekali ya. Sekali. Kita offline ya. Sekali itu Ya, aja. gue offline tuh cuman sekali. Itu pun cuman motret. Motret aja. Gak ada apa ya, kayak pembahasan tentang materi lah. Yang lo pengen tuh malah kayak lebih ke materi si dosen ngejelasin lo gitu ya. Jadi sih gue lebih baik dosennya boleh lu serius tapi santai gitu. Ada bercandanya. Oh gitu, oke. Jangan terlalu killer lah. Jangan kayak guru kalau bisa. Kan maha kan gue dosen itu maha dari segala guru. Ya. Tapi kan sekarang gini ya, pemerintah udah ngasih kelonggaran yaitu pendidikan hybrid nih ya. Jadi anak-anak bisa sekolah atau bisa kuliah langsung datang. Cuma walaupun waktunya kayak lu nggak setiap hari datang, lu nggak setiap saat kuliah atau sekolah. Menurut lu itu efisien gak sih buat di masa pandemi sekarang? Buat gua sih cukup efisien. Efisien ya. Karena kalau kita terus kuliah atau sekolah hanya memakai Zoom, penerapan si dosen atau guru kepada mahasiswa atau siswa itu kurang. Iya sih benar. Cuma kan Penyampaiannya yang cukup agak
bosan membosankan. Tapi kan kadang kadang jadi bukannya jadi males ya. Paling seminggu masuknya cuma 3 kali, mendingan gue di rumah aja gitu. Bukannya lu punya rasa malas kayak gitu juga gak sih? Nah itu ada. Kalau lu ada gak sih kok? Ada gua. Ada. Kalau menurut lu? Kalau gimana cara gua bisa bertanggung jawab karena di sisi lain gua juga banyak kegiatan kayak main game, buat senang-senang, kayak kerja nungguin toko atau kayak ya bantu-bantu rumah gitu. Tapi gua nggak lupa sama tanggung jawab gua, kayak nge-zoom atau ngerjain tugas. Gua ikutlah kayak gitu. Meskipun ada yang bolong-bolong. Ngerti gua. Terus Reko nih, kalau menurut Awi kan kayak gini ya. Soalnya Awi juga kuliah ya Wi kalau nggak salah. Terus semester berapa nih Wi? Semester 5. Menurut lu di semester 3 setelah Alwi ini kan semester 5 nih ya, pasti dia udah mengalami yang namanya offline dulu kan, bisa datang ke kuliah setiap hari, gua ketemu teman-teman, gua hangout sama teman-teman. Nih menurut lu bukannya sebuah jadi semangat ya, kayak anjir gua pengen kuliah nih, datang setiap hari, gua bisa ngerokok bareng sama teman-teman gua bisa nongkrong bareng. Bukannya itu timbul rasa semangat ya? Enggak sih. Lu nggak semangat tuh? Ya kan kalau misalnya kuliahnya dibagi offline misalnya 3 hari nih kata Auli tadi. Yang ada menurut gue buang-buang waktu, mending gue langsung full gitu kuliah seminggu gitu. Ada tuh setiap hari itu ada jam lah gitu. Ada jam masuk gitu ya. Jadi Kan buat di masa pandemi ini sulit buat kita offline terus. Iya betul. kenapa ada vaksin? Itu sih sebenarnya sebuah yang membingungkan ya menurut gue, makanya mungkin dikeluarkan sama pemerintah yang namanya hybrid gitulah. Oke lah, lu boleh kuliah, lu boleh datang ke sekolah, tapi ya selang-seling lah. Bukankah itu suatu ini ya, apa namanya? Semangat. Iya, buat lu Enggak, ngapain gua. ini. Enggak Tapi semangat. lu vaksin kan ya? Gua enggak. Oh, lu nggak Gua vaksin? belum. Lu vaksin nggak? Enggak belum. Gimana sih? Gimana lu mau kuliah kalau nggak vaksin? Gak boleh masuk kampus. Kenapa nih lu nggak vaksin kalau boleh tahu nih? Karena gue belum belum terpojok sama pemerintah. Belum terpojok dan belum semangat juga buat kuliah ya lu ya ternyata. Kan jadi syarat apapun. Iya tuh. Gue gak suka sama vaksin. Terus lu kalau pendidikan yang lain-lain atau sambil kan lu juga main kan, itu gimana kalau lu mau pergi main tiba-tiba harus butuhin vaksin lu? Gue makanya gak pernah datang ke tempat-tempat yang harus divaksin, ngerti gak? Oh ngerti gue. Jadi Oke. ngopinya ke rumah-rumah gitu. Oh main nongkrong di rumah teman-teman aja ya. Oke, sampai di sini tentang permasalahan perkuliahan hybrid lah, pendidikan lah ya. Tapi karena Reko masih kuliah, jadi kita bahas tentang perkuliahan hybrid ini. Jatuhnya lebih kayak lu nggak semangat ya buat masuk kuliah gitu kan. Padahal pemerintah udah ngasih kelonggaran buat kita, ya udah lu kalau mau kuliah datang gitu. Tapi nih Reko ya, kasarnya kalau misalkan nih sebulan atau 2 bulan lagi nih perkuliahan kita bakal offline, lu bakal kayak anjir gue mendingan online aja deh, atau ya udahlah udah masuk full gue mendingan masuk full gitu. Menurut lu gimana nih? Masuk full sih. Masuk full ya? Karena siapa tahu di saat offline gue bisa berubah nih dari situasi gue yang saat ini. Yang tadinya gue semangat belajar, yang tadinya gue malas jadi semangat belajar. Ya, teman-teman juga semuanya. Jadi kan sekarang nih, kalau sekarang bukan dibilang gimana ya. Jadi teman-teman kita tuh masing-masing punya kayak circle lah, Iya, ya kan? betul. Jadi kan gue ketika offline mah bisa nyatulah semua. Jadi satu kelas tuh satu circle, jangan ada beda-beda kan, benar gak? Karena posisinya lu baru masuk langsung offline. Jadi pasti banyak yang kupu-kupu atau Iya. yang kayak emang udah temenan dari SMA. dan Betul. kuliahnya bareng juga. Iya, soalnya lu udah pernah ngalamin masa sebelumnya ya offline ya. Seru nggak sih Wi? Menurut lu Wi? Seru banget Lu ya. bisa kayak ngerjain tugas di kafe. Iya, lu jadi kayak nggak males-malesan gitu, kayak lu tidur sambil nge-zoom gitu kan. Mungkin ya salah satu biar gue semangat kuliah lagi offline sih. Offline ya. Semangat belajar apapun. Karena gue di sekolah alhamdulillah ya. Gue kalau soal belajar sih masuk terus gue. Terus ya. Beda Yang dengan penting dosennya ngasih tahu nih ke kuping lu nih iya, ya. meskipun sedikit 2 dikit lah, ya kak. Sedikit dua dikit. Nah kayak gitulah guys ya. Ya umum. Terus gimana nih? Bakal pemerintah kalau udah ngasih sebulan 2 bulan lu bakal bener-bener masuk nih ya, lu harus rajin kuliah ya. Rajin gue. Bener Janji ya? gue. Nah, Dengar lu pemerintah ya. Janji gue sama diri gue sendiri. tapi jangan lupa vaksin kok. Kok kan Ya. sama kuliah. Kembali lagi kata gue tadi, gue belum di
pojokin lah, belum dipojokin sama Ayo pemerintah. dong lu vaksin kita lu belum Iya. ada ya. Udah, kalau misalnya kalau yang ngajak, terutama dari keluarga gua lah ya, orang-orang terdekat gua lah, sahabat-sahabat gua, ayo vaksin. Soalnya di kampung itu cuman gua yang belum, karena gua belum percaya ya. Oh, lu di perkampungan ya? Iya, gua kampung Kampung mana nih kalau boleh tau gua? Pasir Angin gua Oh, di di Luilian. situ belum ada ya, belum ada tentang akses buat vaksin. Banyak sebenarnya, setiap minggu juga ada. Kalau Setiap di minggu desa ada? gua, ya. Tapi gua namanya orang belum sepenuhnya percaya dengan inilah. Oh. Ya, Oh, Oke, jadi oke. orang-orang di kampung sana kurang. Oh masih kurang. Berarti di kampung sana juga orang-orangnya juga jarang yang vaksin gitu. Mungkin sekarang 50-50 ya. Oh 50-50 lah ya. 50% 50%. Tapi nanti lu janji ya kalau misalkan 2 bulan ini kita kuliah udah nggak offline dan terus hybrid gitu atau lu apa namanya offline udah bener-bener offline nggak ada tuh yang diam-diam di kamar Iya, tidur-tiduran siap. lu nge-zoom ya Siap. ngasih Wi. Siap. Lu bakal semangat bakal kuliah lah ya. Gua bakal semangat, gua bakal vaksin. Oke siap. Paling Kalau sih yang lain nih, menurut teman-teman gua nih. kalau untuk dia udah cukup ya. Iya. Pembahasan tentang si pendidikan di hybrid ini dia juga udah Reko juga udah ngejelasin ke kita kalau misalkan dia kuliah males-malesan jatuhnya kalau nggak kalau ini ya. posisinya kayak gitu. Ya sih kalau gue juga ngerasain kalau yang namanya hybrid ya udahlah gue masa seminggu gue masuk nggak mendingan gue sekali aja nggak masuk kan. Iyalah. Mana gua jauh dari Sukabumi. Nah. Oh iya dia juga dari Sukabumi kuliah. Dia dari luar kota. Masa gua harus ke kos. Iya. Iya harus. Rumah. Iya. Kasihan juga nih buat yang dari luar kota lah menurut gua mah. Gua sih meskipun rumah gua jauh dari kampus gua kan, Heeh. tapi kan masih satu kota, masih bisa bolak-balik. Kalau Bang Alwi nih jauh kan, ya gak? Harus ngelewatin beberapa. Iya, materi juga lebih banyak keluar ya. Lu kuliah nggak seminggu tapi lu harus ngekos dalam itu Yang biaya tadinya kosannya. gua ngekos Heeh. keisi full Heeh. di semester pertama semester kedua. Betul. Jadi di sekarang gua ngekos juga Percuma ya Iya, buang-buang karena- waktu aja, buang-buang duit Nah, juga ya. Karena gua kebanyakan pulang ke Sukabumi ya buat apa gitu kalau ujung-ujungnya tetap online. Iya betul sih. Jadi yang offline-nya cuma misal dari seminggu 2 hari. Jadi tanggung buat ngekos juga. Paling kalau udah bener-bener fix gitu anjir gue kuliah udah full nih udah gue kos aja gitu ya. Jadi juga lu nggak buang-buang duit lu semua gitu loh. Benar. Benar-benar. Hai. Terus ada lagi nggak sih tentang lu buat pemerintah gitu ada kesan dan pesan gitu buat sebelum kita menyelesaikan acara gua ini? Kesannya terima kasih ya, udah buat gua males. Kesannya buat terima kasih ya. Kalau lu kesan lu buat kuliah di masa hybrid nih apa nih Wi? Kalau buat gua sih, Nah apa nih kesannya? kalau mau kuliah di hybrid ini ya cuma kita juga lihat akses kayak orang-orang yang di luar kota kayak materi yang kayak gitu Iya, kan ya. kita juga udah tahu. Coba dikasih kelonggaran mungkin Nah, ya buat itu. kita sih benar-benar. Cuma lebih ke itu aja sih kalau pemerintah Hmm. lihat yang kecil lah. Ya benar sih benar. Itu masuk banget sih. Tapi sekarang juga ada bantuan ya kalau nggak salah ya. Kayak memori kayak Kuota. apa kota betul kota. 13 giga sebulan. Tapi ada potongan gak sih buat kalian yang di rumah gitu buat ada SPP-nya dipotong gitu ada gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Aman ya? Enggak, aman. Gua dari awal masuk SPP segitu terus kan. Enggak berubah-berubah gitu. Nggak berubah-berubah. Kecuali uang jajan kali ya. Oh, jadi uang jajan lu nggak ada ya malah ya? Bukan enggak ada, Ay. Jadi Gimana nih? yang tadinya dikasih setiap hari jadi sekarang per minggu gitu. Per minggu. Jadi Lalu pengen offline, pengen jajan. Kalau offline kan lu Enggak. jajan terus nih. Maksudnya gua megang duit lah. Oh gitu. Jadi gua gak nyusahin sekeliling gua lah. Ah betul. Lu juga ada ini kah apa kegiatan gitu selain pendidikan hybrid ini? Lu ada kegiatan lah? Apa tuh kegiatan lu? Komunitas gua sih, Komunitas. kemanusiaan sih. Oh manusia apa tuh kalau boleh tahu? Gua Boleh tahu komunitas apa? Oh ini kalau Jong boleh Bobar tahu. ya. Hah. Jong Bobar itu artinya pemuda-pemudi Bogor Barat. Oh alah semacam Jadi gua perkumpulan gitu. organisasi gitu Ya, ya. organisasi. Wadah lah, wadah untuk para pemuda di Bogor Barat atau pemudi yang punya apa ya? Kayak apa ya namanya? Goals yang sama lah. Goals yang sama kan? Apa ya tujuan yang sama. Oh, ngerti. Yang penting tujuannya untuk kemanusiaan juga. Ini Reko juga keren banget sih menurut gue ya. Sambil kuliah walaupun malas-malasan tapi dia juga punya jiwa kemanusiaannya banget ya. Itu emang
Baik hati sekali ya Reko ya. Enggak kalau baik. Oke sih, pembahasan gua tentang pendidikan hybrid juga udah beres ya. Awi juga udah cukup paham lah ya untuk jelas banget. Awi juga merasakan soalnya guys. Jadi mungkin acara gua ini tentang pendidikan hybrid kayaknya kita selesaikan karena sudah tercapai. Sampai di sini podcast Hayu. Sampai ketemu jumpa lagi. Dadah.